Amolongo, Nimawitimi, Saipa. Salam dan bahagia. Saya, Maria Agatha Yang Susitaningrum Pramana, Guru Prakarya dan Kewirausahaan dari SMA YPPK 3 Raja Timika. Izinkan saya mempresentasikan sedikit pengalaman saya dalam menerapkan kebaya, kreasi game edukasi berbasis budaya. Sekolah kami yang telah berdiri sejak tahun 2002 telah mengalami jatuh bangun dalam dunia pendidikan. Reliansi yang tinggi dari para guru membuat sekolah kami dapat bertahan sehingga menjadi salah satu sekolah swasta terfavorit di Kabupaten Mimika. Keadaan ini membawa murid dengan berbagai latar belakang budaya ke sekolah kami, mulai dari pegunungan Papua, perkotaan, hingga luar daerah yang datang ke Timika untuk mengenyam pendidikan di sekolah kami. Latar belakang keberagaman budaya ini menjadikan sekolah kami sekolah dengan heterogenitas peserta didik yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan perbedaan tingkat pemahaman materi, terutama terkait budaya lokal, di mana peserta didik dari sekolah kami tidak berasal dari satu suku saja, namun seluruh suku yang ada di Indonesia. Menyikapi hal ini, kreativitas guru sangat diperlukan. Kurangnya fokus dan motivasi peserta didik kadangkala terjadi karena pembelajaran yang kurang interaktif. Untuk itu, saya sebagai salah seorang guru di SMA YPPK 3 Raja mencoba untuk belajar kembali, melatih diri, mencari metode yang paling tepat untuk peserta didik di sekolah kami. Setelah melakukan pelatihan, terlahirlah Kebaya, kreasi game edukasi berbasis budaya. Kebaya merupakan game edukasi yang dirancang untuk mengakomodir perbedaan gaya belajar dan minat peserta didik, di mana peserta didik kami tidak belajar dengan pengelompokan tertentu tergantung dari gaya belajarnya, namun tetap berdinamika, berinteraksi bersama di dalam kelas. Kebaya adalah salah satu cara untuk mengakomodir ragam minat tersebut. Tujuan dari kebaya ini adalah meningkatkan motivasi belajar, memperdalam pemahaman materi, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Pada pembelajaran dengan menggunakan kebaya, siswa-siswi akan diberitahu tujuan belajar terkait dengan capaian belajar yang diinginkan, serta alur pembelajaran yang akan mereka lakukan. Setelah itu, peserta didik akan berkelompok untuk masuk ke dalam dunia virtual game edukasi. Setelah scan QR Code, peserta didik akan dibawa ke platform Geniali. Di sana, saya telah merancang game edukasi yang akan membawa peserta didik memandu perjalanan mereka ke setiap pos yang ada di sekolah. Pos ini tidak hanya ada di dunia virtual saja, tapi juga di dalam lingkungan sekolah. Pada bagian pertama, anak-anak akan berjalan ke pos 1. Pos 1 diberi nama Sarang Kuskus. Tiap pos akan diberi nama sesuai dengan kearifan lokal yang ada di tanah Papua. Di pos pertama, anak-anak kembali akan menerima barcode atau QR Code yang akan membawa mereka pada cerita-cerita budaya Papua. Setelah mempelajari tantangan dan bahan belajar di pos tersebut, anak-anak akan diinstruksikan untuk melanjutkan ke pos berikutnya setelah mendapatkan medali dari pos pertama. Di pos kedua, anak-anak akan mendapatkan tantangan kembali dengan mengakses bahan belajar dari QR Code dan mengerjakan kuis yang ada. Begitu seterusnya hingga anak-anak berhasil mendapatkan medali sebanyak yang diinginkan dari game edukasi. Di pos terakhir, anak-anak akan kembali masuk ke dalam kelas, mempresentasikan hasil belajarnya, merefleksikan apa yang telah dipelajari, dan membuat produk hasil dari pembelajaran di sepanjang perjalanan pos tadi. Dari penggunaan kebaya ini dapat terlihat batang kuning menunjukkan waktu yang dibutuhkan ketika anak-anak belajar dengan materi yang sama namun metode konvensional. Sedangkan batang merah adalah durasi pembelajaran ketika para siswa belajar dengan menggunakan kebaya. Terlihat bahwa perbandingan durasi belajar yang dibutuhkan sangat berbeda, di mana pada saat pembelajaran dengan cara yang lebih konvensional, peserta didik membutuhkan waktu lebih banyak untuk dapat menyerap pembelajaran. Selain itu, terlihat bahwa terdapat peningkatan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam membangun pembelajarannya sendiri, perbaikan pemahaman konsep, pengembangan keterampilan sosial, dan komunikasi. Setelah melakukan pembelajaran dengan kebaya, saya kemudian membagi pengalaman belajar ini kepada rekan-rekan yang ada di sekolah, lalu dengan rekan-rekan guru melalui webinar. Dari refleksi bersama ini, saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi dengan kebaya merupakan solusi efektif untuk mengatasi tantangan pembelajaran di kelas heterogen, serta bagaimana kebaya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pentingnya untuk terus berinovasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Makan pinang merah gigi, memperkuat email dan gusi. Demikian presentasi ini, semoga dapat menginspirasi. Amolongo, Nimawitimi, Saipa. Salam dan bahagia.